Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Dini Faisal Putri, NPM 244 I'm going to class 24I. I want to explain the material about sexual privacy. Before we get into the material, if you ever felt uncomfortable with other people's sexual behavior, or maybe you have heard stories from friends about things like that. Well, in this presentation, I want to explain the material on anti-sexual violence. Kekerasan seksual adalah setiap tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan atau izin dari korban, baik berupa kontak fisik, ucapan, maupun tindakan lain yang bersifat seksual dan tidak diinginkan. Tindakan ini bisa terjadi karena adanya ketimpangan kuasa atau gender, serta dapat menimbulkan penderitaan fisik dan sosial bagi korban. Apa aja sih bentuk-bentuk kekerasan seksual? Yang pertama, pemerkosaan. Pemerkosaan adalah pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban. Yang kedua, pelecehan seksual. Contohnya adalah sentuhan, ucapan, atau isyarat seksual yang tidak diinginkan. Yang ketiga, intimidasi seksual. Contohnya adalah ancaman, rayuan, atau tekanan dengan konteks seksual. Yang keempat, eksploitasi seksual, yaitu adalah penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan untuk keuntungan seksual atau materi. Yang kelima, perdagangan orang untuk tujuan seksual, yaitu merekrut atau memaksa seseorang untuk eksploitasi seksual. Yang keenam, kekerasan seksual berbasis teknologi, yaitu adalah penyebaran foto atau video seksual tanpa izin. Apa sih dampak kekerasan seksual? Yang pertama, fisik. Contohnya adalah luka, kehamilan tidak diinginkan, dan penyakit menular seksual. Yang kedua, psikologis. Contohnya adalah bisa membuat kita trauma, depresi, kecemasan, rasa bersalah, hingga keinginan bunuh diri. Yang ketiga adalah sosial. Contohnya adalah pemicilan, masalah dalam hubungan sosial dan pendidikan. Yang keempat, ekonomi. Contohnya adalah bisa membuat kita kehilangan pekerjaan. Siapa sih yang bisa menjadi korban? Kekerasan seksual dapat menimpa siapa saja, tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau latar belakang sosial, baik perempuan maupun laki-laki, anak-anak maupun dewasa beresiko menjadi korban. Penyebab dan faktor resiko kekerasan seksual. Yang pertama, ketimpangan relasi kuasa, misalnya atasan dengan bawahan, guru dengan murid. Yang kedua, norma sosial membenarkan kekerasan. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan dan keterampilan perlindungan diri. Yang ketiga, lingkungan yang tidak aman atau tidak responsif terhadap kasus kekerasan. Mengapa penting memahami kekerasan seksual? Memahami kekerasan seksual sangat penting karena bisa membuat melindungi diri dan orang lain dari potensi kekerasan, meningkatkan kesadaran untuk mencegah dan mengurangi kasus kekerasan seksual, mendukung korban untuk berani melapor dan mendapatkan bantuan. Nah, kesimpulannya, kekerasan seksual adalah pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan dapat terjadi di mana saja.
Edukasi, pencegahan, dan penanganan yang tepat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. That's all for my explanation about sexual harassment. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.